Menurut laporan Badan Pusat Statistik pada 2022, Indonesia mengalami kenaikan besaran produk domestik bruto atau PDB hingga mencapai 4.513 triliun rupiah. Dengan angka tersebut, Indonesia masuk urutan ke-16 di antara negara-negara G20. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar itu, dewasa ini terlihat Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan berbagai gebrakan dalam pembangunan di dalam negeri. Terlihat dengan banyaknya proyek-proyek besar seperti IKN di Kalimantan, pembuatan kereta cepat, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan tol di berbagai daerah. Perencanaan pembangunan baik dari segi ekonomi, politik, terutama infrastruktur ini tentunya membutuhkan sebuah strategi dan teknik analisis yang tepat demi mencapai tujuan pertumbuhan di berbagai sektor tersebut secara maksimal. Namun, dalam realitanya, perencanaan pembangunan akan sulit dicapai jika strategi dan teknik yang dipakai tidak tepat dan tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia. Lalu, apa sebenarnya strategi dan teknik analisis perencanaan pembangunan yang efektif dan dapat menjadi jembatan untuk mencapai pertumbuhan nasional dengan maksimal? Marilah kita berdiskusi bersama dalam The Best Developing Planning Analysis Strategies and Techniques (SWOT). What wrong with SWOT and why is this analysis technique so popular? Salah satu teknik analisis perencanaan pembangunan yang sering dipakai di berbagai perusahaan dan instansi pemerintahan adalah teknik analisis SWOT. Teknik ini sering digunakan dalam penyusunan perencanaan, khususnya rencana strategis atau Renstra. Teknik ini sangat populer karena dinilai dapat menghasilkan strategi pembangunan yang lebih terarah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah atau organisasi tersebut. Penggunaan SWOT juga menggunakan analisis yang lebih konkret dan realistis sesuai dengan kondisi dan situasi. Tidak heran bila analisis SWOT sangat populer di kalangan aparatur pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah atau institusi. Alasan lain mengapa teknik analisis SWOT ini sering digunakan adalah karena penyusunan rencananya yang terfokus pada aspek-aspek yang bersifat strategis. What is SWOT? Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor dan unsur penentu pembangun suatu institusi untuk melakukan evaluasi kondisi lingkup kegiatan bersangkutan yang nantinya akan digunakan untuk merumuskan strategi pembangunan yang tepat dan sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimilikinya. Kekuatan utama dari analisis SWOT adalah teknik ini dapat melakukan evaluasi secara lebih tajam dan lebih terarah. Selain itu, analisis SWOT dapat digunakan untuk perumusan strategi pembangunan secara sistematis sesuai dengan kondisi dan lingkungan institusi bersangkutan dalam rangka menghadapi kondisi persaingan. Dalam era otonomi daerah, persaingan antara suatu daerah dengan daerah lain tentu saja makin tajam, di mana mereka saling bersaing untuk mendorong proses pembangunan di masing-masing daerahnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan teknik analisis SWOT unggul sebagai solusi dari permasalahan ini. SWOT sebenarnya merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Keempat unsur tersebut adalah kunci dalam teknik analisis perencanaan pembangunan. Sekarang, mari kita bahas satu persatu unsur tersebut. Strength atau kekuatan, yang mana pada dasarnya merupakan kelebihan yang dimiliki oleh suatu daerah atau institusi dibanding dengan daerah lain. Dalam analisis kondisi sosial ekonomi daerah, kekuatan tersebut dapat berbentuk kondisi geografis yang lebih baik dari daerah lain, potensi sumber daya alam yang lebih besar, kekuatan pendidikan yang lebih baik, atau kondisi keuangan yang lebih mapan dan lain sebagainya. Weaknesses atau kelemahan. Kelemahan pada dasarnya merupakan kekurangan yang dimiliki oleh suatu daerah atau institusi tersebut jika dibandingkan dengan daerah lain, di mana dalam analisis kondisi sosial ekonominya, unsur kelemahan ini pada dasarnya merupakan kebalikan dari unsur kekuatan. Kelemahan ini dapat berbentuk seperti relatif rendahnya tingkat kesuburan lahan, terbatasnya atau relatif kecilnya potensi sumber daya alam, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Opportunities atau peluang. Peluang dapat dikatakan sebagai kesempatan atau kemungkinan yang tersedia untuk dapat dimanfaatkan demi mendukung proses pembangunan daerah atau institusi yang bersangkutan. Peluang ini merupakan unsur yang datang dari luar atau eksternal, baik itu dari kondisi ekonomi, sosial, aturan kebijakan, aturan pemerintah, atau karena globalisasi dan perkembangan teknologi. Threat atau ancaman.
Ancaman dapat pula diartikan sebagai kondisi yang datang dari luar dan dapat menimbulkan kesulitan, kendala, atau tantangan yang cukup serius bagi suatu daerah atau institusi tertentu. Ancaman ini dapat muncul akibat kemajuan dan perubahan kondisi sosial ekonomi, perubahan kebijakan, atau karena adanya perubahan pandangan dan kemajuan teknologi. Benefit of the SWOT analysis technique. Dengan menggunakan analisis SWOT, pembahasan mengenai kondisi umum daerah atau suatu instansi akan menjadi lebih tajam dan terarah kepada hal-hal yang berkaitan langsung dengan penyusunan perencanaan. Manfaat selanjutnya dari penggunaan analisis SWOT adalah perumusan strategi pembangunan daerah.